Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-12. Selamat mendengarkan. Air mata Ibu Hanapi sudahlah kering, tapi mata itu masih bengkak. Inilah ketikanya si ibu buat menghampiri anaknya, buat dibawanya berhandai-handai karena disangkanya bahwa di dalam menyadari untung itulah Hanapi akan mendengar nasihat ibunya. Setelah ia duduk di muka Hanapi, maka dipandanginya lah sejurus akan anaknya, lalu berkata dengan sedih, istrimu sangat lillah dan lebih dari sabar, Hanapi. Oleh karena itu, makin tak patut engkau berbuat serupa itu. Oh ibu, jika ibu hendak menyesal, janganlah aku ibu sesali. Baiklah ibu menyesali diri sendiri. Siapakah yang memberikan istri serupa itu kepadaku? Dengan tidak dapat ditahan-tahannya, air mata si ibu sudah jatuh pula berhamburan. Laksana menaik putus pengarang, sejurus lamanya ia tidak sanggup bersuara karena rongkongannya bagai disumbat. Akhirnya berkatalah ia dengan suara putus-putus, kusangka engkau sedang menyesal atas perbuatanmu tadi, Hanapi. Tapi itulah pula yang engkau sebut sudahlah untung bagi orang tua buruk ini, beranak satu yang berfil serupa ini. Maka menangislah ia dengan terseduh-seduh. Ibu masih berbuat atas diriku sebagai kanak-kanak. Ibu sendiri mencarikan aku istri yang serupa itu, yang meracuni hatiku sepanjang hari, yang sudah menceraikan aku dengan kawan-kawanku, yang akhirnya aku dapat pula menceraikan aku dengan ibu. Ibu pula yang mencampur mulut bila aku sedang mengajar istri yang tidak tahu ketertiban itu. Astagfirullah, Hanapi. Turutkanlah ibumu menyebut nama Allah, supaya lapang bumi Allah bagimu dan tidak akan bertutur lagi dengan sejauh itu tersesatnya. Dosa ibu padamu hanyalah karena memilihkan istri yang serupa rapiah itu untukmu. Segala orang yang sudah bergaul dengan dia mengaku bahwa anak itu sudah bersifat wali, bukanlah bersifat manusia lagi. Setiap engkau menghinakan dia dengan tidak ada calahnya, ia hanya menerima kekerasan engkau dengan tersenyum dan muka yang jernih saja. Kalau ibu kandungmu, memberi nasihat atas perbuatanmu yang salah itu, berkatalah engkau bahwa ibumu campur mulut dalam engkau mengajari binimu itu. Hanapi, inikah pengetahuan yang kau tuntut bertahun-tahun di sekolah tinggi itu? Belumlah engkau dapat membedakan antara emas dengan loyang. Pada hematku, ku ketahui benar mana emas, mana loyang, Bu. Hanya ibu saja yang memandang kepadaku sebagai kepada kanak-kanak. Tidak sia-sia gubernemen memberi biskuit kepadaku. Tidak pula terbuang pergaulanku dengan bangsa-bangsa sopan. Bolehkan ibu mengetahui apa benar cacatnya istrimu itu, supaya ibu orang kampung totok ini dapat pula memperbanding-bandingkannya dengan yang lain. Umpamanya dengan nona kantor pos itu yang serupa ada berhak dan berkuasa atas dirimu lebih dari siapa juga. Nona itu janganlah ibu sebut-sebut, hanya dari paras dan rupa. Barangkali ia ketinggalan dari rapiah, tapi lain daripada itu, buat menggosok sepatunya saja pun belum patut rapiah lagi, meskipun nyonya itu hanya keluaran mulo. Sungguh dalam pemandanganmu, Hanapi. Dalam dan luas, Bu. Bagaimanakah ibu hendak membanding-bandingkan anak kampung dengan anak Belanda? Kalau ibu berkehendak aku mengikatkan diri seumur hidup kepada seorang perempuan sebagai rapiah itu, yang takut melihat Belanda, yang bergulung-gulung di dapur saja sebagai koki, yang tidak berani membuka tutur lain daripada hal ihwal dapur saja,
yang tidak sekali-kali menurutkan gerak zaman atau memperlihatkan tertib dan kesopanan sekarang, yang memandang akan rumah dan dapur itulah saja alam dunianya. Oh ibu, kalau ibu menghendaki perempuan yang semacam itu saja bagiku, apakah perlunya ibu menyerahkan aku bersekolah tinggi? Air mata ibunya yang sudah mulai kering berderai-derai pulalah jatuhnya mendengarkan kata anak itu. Tidak sedikit juga makan siku-siku itu. Apakah yang hendak dijawabkannya? Anak itu sudah buta dan tuli akan segala yang baik di dalam kehidupan dan pergaulan bangsanya sendiri. Rupanya ia memandang buruk saja asal sudah berhubungan dengan kebumiputraan. Sementara itu terdengarlah suara Rapiah yang sedang menimang dan menidurkan anaknya. Safei ditidurkannya selalu dengan nyanyian, tapi biasanya ia bernyanyi perlahan-lahan. Seakan-akan malulah ia akan terdengar oleh orang lain, apalagi jika Hanapi ada di rumah. Pintu kamar pun suara itu tidak terdengar. Ke pintu kamar pun suara itu tidak terdengar. Tapi sekali itu Rapiah amat nyaring dan keras sampai terdengar ke dalam kebun. Rupanya ia sedang berhanyut-hanyut di bawah untungnya karena buah pantunya tiadalah lagi buat menidurkan anak, melainkan menyadari untung saja. Dalam kesedihan itu lupalah ia agaknya bahwa suaranya sudah terdengar sampai jauh ke halaman. Dengan jelas sampailah buah pantunya ke telinga suami dan mentuanya yang masih duduk di luar. Demikian bunyinya. Jika tidak karena bulan, tidaklah bintang condong ke barat. Jika tidak karena Tuan, tidaklah badan sampai melarat. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang jua. Jika nan tahu di rumah saja, lihatlah rumah Mangkubumi. Jika nak tahu di untung saja, lihatlah ombak membanting diri. Tinggi asap di pulau Punjung, orang membakar sarap balai. Kehendak hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Serantih teluknya dalam, batang kapas lubuk tempurung. Kami ini umpama balam, mata lepas badan terkurung. Mempelam di bukit batu, kecubung di batang pandan. Tak baik Tuan begitu, kami bergantung digabaikan. Kecubung di batang pandan, selasih usah berdaun, berbunga di lereng bukit. Habis bulan berganti tahun, makin dalam makin penyakit. Berbunga di lereng bukit, kemari sampai baunya. Rusak hatiku bukan sedikit, pintu kubur akan obatnya. Kemari sampai baunya, dipetik agak setangkai. Biarlah mati lenyap semuanya, dari hidup bercermin bangkai. Sedang Rapiah berpantun-pantun itu, Ibu Hanapi membiarkan air matanya mengalir sepuas-puasnya. Hanapi pun tinggal termenung, entah mendengarkan buah pantun, entah sedang menyadari untung pula. Setelah Rapiah berhenti sebentar, berkata pulalah Ibu Hanapi, "Ujung beras ku makan, Hanapi, selama engkau sekolah di Betawi, dan mamamu pun sudah hidup berdikit-dikit. Buat seorang perempuan kampung, uang 100 sebulan itu boleh diumpamakan bagai menakik darah di kuku. Jika tidak meruntuhkan harta pusaka, tidak dibantu oleh kakak kandungnya, daripada gaji yang secukup-cukup buat hidupnya saja. Tentu uang sekalian mustahil akan dapat terkumpul. Sekarang ibu menyangka semua orang yang berkenalan dengan kita turut pula meyakininya, bahwa ibu sudah memberikan sebutir berlian yang tiada ada bandingan untukmu. Tapi nyatalah bahwa segala pemberian si ibu kepada anak itu sudah menjadi salah terima bagi si anak. Hanapi, mudah-mudahan Tuhan yang bersifat murah akan mengampuni juga segala dosamu. Sebagai ibumu yang engkau durhaka ini, dengan lillahi ta'ala sudah pula mengampuni akan dikau." Hanapi gelak tertawa seolah-olah mencemooh pula. "Ya ibu," mengucaplah ibu dengan setulus-tulusnya, "barangkali ibu akan mendapat ilham
lalu dapat berkata dengan benar, pada hematku, ibulah juga yang banyak bersalah atas diriku. Sudah tentu dengan tidak sengaja, melainkan karena pendapat yang berlain-lain juga. Oleh karena menurut perintah ibu saja, maka aku sampai begini sengsaranya, Nona Kori. Sebab takut pada ibu, sudah nyah ke Batawi. Sekalian kawanku di sini, sebab mendengar hujah Rapiah, maka bercerai dengan aku. Jika aku tidak kasihan pada ibu, niscaya aku turutkan Kori ke Betawi. Sudah tentu saat ini kami sedang hidup bersama-sama dengan kesenangan. Setelah kuturutkan kehendak ibu, kuterima Rapiah itu. Ibu pula yang menimbulkan selisih antara kita berdua. Karena baru sepatah aku berkata buat mengajar istriku, supaya ia mengerti sedikit-sedikit. Ibu sudah menjadi pembelanya, hingga ia makin teranjak-anjak. Amboi, kerugian ibu tentang menyerahkan aku ke sekolah yang ibu sebut. Apakah tidak menjadi kewajiban bagi seorang ibu menyerahkan anaknya ke sekolah? Apakah tidak secukupnya kubayar kembali dan masih akan kuteruskan membayarnya dengan bunga berlipat ganda pula daripada jumlah kerugian ibu? Hanapi, anakku, tahulah engkau apa hukuman anak yang durhaka pada ibunya. Au, kata ibu Hanapi kepada Hanapi. Hanapi terkejut menarik tangannya yang tergantung di kursi malas dengan secepat-cepatnya. Hanapi terkejut menarik tangannya yang tergantung di kursi malas dengan secepat-cepatnya. Sia-sia. Dengan gemas, seekor anjing yang sekonyong-konyong sudah timbul dari belakang pohon ketapang sudah melompat dengan menggonggong 2 kali, menggigit tangan Hanapi. Waktu ia mengangkat tangan itu, anjing itu pun hampir terangkat dari tanah, demikian kerasnya ia menggigit. Setelah melepaskan giginya, lari pula lah anjing itu, ekornya disepitkannya di sela pahanya, sedang kepalanya tunduk ke tanah. Ini dia, ayo hambat, jangan dibiarkan lari. Demikian kata suara riuh dari tidak lama. Dan tidak lama antaranya kelihatanlah beberapa orang kampung membawa pemukul alu, pedang, dan lain-lain mengejar anjing itu. Anjing gila, kata ibu Hanapi sambil merabat tangan anaknya dan melihat dengan kecemasan pada tempat yang digigit anjing itu. Hanapi tidak berkata sepatah jua, dengan pucat ia memandang kepada lukanya. Pada ketiga jari tangan kirinya kelihatan kecil, yang hanya sedikit saja mengeluarkan darah. Dokter yang segera dipanggil berkata bahwa Hanapi mesti ke Betawi dengan segera. Dari siang anjing yang rupanya memang gila itu sudah dikepung. Hanapi ialah korbannya yang ketiga. Lebih dahulu dokter memberikan jalan kapal dari Padang hari Minggu petang, jadi keesokan harinya. Oleh karena itu Hanapi mesti berangkat esoknya dengan kereta yang pagi-pagi. Semalam-malaman itu ibu Hanapi tidak tidur sekejap juga. Kerjanya rintang mengemasi barang-barang pakaian dan segala sesuatu yang akan dibawa anaknya berlayar saja. Antara sebentar ia menangis lalu pergi ke tempat tidur cucunya di muka tempat peraduannya sendiri dan menangisi Safei perlahan-lahan. Sesudah itu dibukanya kembali koper anaknya, kalau masih ada yang lupa tidak terbungkus. Dari kamar kantor dikumpul-kumpulkannya pena, potlot, dan kertas-kertas kalau sekalian perkakas itu berguna bagi anaknya. Dihitung-hitungnya pakaian, rasa tak cukup. Sesudah itu dibungkusnya kembali, lalu ditangisinya pula cucunya. Sebenarnya ia tahu apa yang ditangisinya hingga air matanya kering-kering. Bercerai dengan anak sudah biasa masa Hanapi sekolah sampai bertahun-tahun. Sedang dahulu ia tinggal seorang diri, sekarang Hanapi hendak berlayar hanya buat 3 pekan saja. Rapiah dan Safei ada tinggal mengawaninya di rumah. Apakah yang ditangisinya?
digigit anjing gila, lalu dikirim ke Betawi, antara sebulan kembali pula dengan sehatnya. Apakah sebabnya maka demikian benar sedih hatinya bercerai sekali ini dengan Hanapi? Sebab sudah menyumpahi anaknya? Tidak, sekali-kali ia tidak menyumpahi anaknya, melainkan ia pohonkan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya diampuni anaknya kalau anak itu sudah durhaka. Apakah yang ditangiskannya selama itu? Entahlah. Apalagi kalau ia memandang kepada cucunya yang tidurnya itu. Tak dapat akan disebut kesedihan hatinya. Perceraian Hanapi dengan kaum keluarganya hanya sederhana saja. Ia tak suka diantarkan sampai ke Padang. Berlayar buat 3 pekan saja, ke stasiun saja antarkan, demikian katanya. Dalam hatinya Hanapi sebenarnya girang bahwa sudah terpaksa berangkat ke Betawi. Udara di rumah memang kurang nyaman, dan di Betawi ada Kori. Rapiah pun tidak mengerti apa sebabnya, maka ia sekonyong-konyong mengeluarkan air mata sekian banyaknya demi melihat kereta api meninggalkan stasiun Solok, membawa suaminya ke negeri orang. Ia memang cinta pada suaminya, tapi menilik kepada sekalian dalam bulan-bulan yang akhir ini. Suka pula lah ia jika Hanapi menghindar barang sebulan dari rumah. Siapa tahu feelnya akan berubah menjadi baik kalau ia kembali dari pelayarannya kelak. Tapi ajaib, apakah yang ditangiskannya? Dengan tidak insaf benar akan perbuatannya, dipeluk serta dicium dan ditangisilah anaknya di muka orang banyak di stasiun itu. Pulanglah kita, Piah, kata mentuanya sambil menyapu mata dengan selendang. Kuali yang kau pergunakan pembuat rendang pelepas suamimu belum akan kering lagi daripada dicuci. Niscaya ia sudah pulang kembali. Entah apakah sebabnya, Bu. Darahku tak senang. Pada perasaanku perceraian ini akan lebih dari 3 pekan lamanya, kata Rafiah kepada mentuanya. Sebab pertama kali ditinggalkan suami, bisa begitu keadaannya, Piah. Entah apa sebabnya Ibu Hanapi tidak dapat mengartikannya, tapi waktu ia berkata demikian, berasa berdebar-debarlah darahnya. Perkataan itu diucapkan hanya buat memujuk hati Rapiah, dan hatinya saja, karena ia pun sedang dihinggapi perasaan yang secara dirasai oleh Rapiah itu. Di dalam 2 tahun yang sudah terlampau itu, di atas diri Nona Kori pun telah terjadi perubahan. Belum setahun ia meninggalkan ayahnya buat meneruskan sekolahnya di Betawi. Orang tua itu pun sudah meninggal dunia setelah sakit hanya beberapa hari saja. Demi menerima telegram dari Tuan Asisten Residen Solok menyatakan hal kematian ayahnya itu, Kori bagai tak dapat dilalai-lalai daripada sedihnya. Waktu itulah Kori berasa benar bahwa ia tidak mempunyai sahabat karib di dunia ini lain dari ayahnya. Berulang-ulang disesalinya dirinya, apakah perlunya ia kembali lagi ke Betawi setelah sekolahnya tamat 3 tahun. Kori mengetahui pula bahwa sebenarnya ayahnya pun ingin jika Kori memutuskan sekolahnya hingga itu saja, karena bagi orang tua itu pun kawannya yang di alam dunia ini hanyalah anaknya Kori saja. Tapi Tuan Debuse memaksa diri bercerai dengan anak supaya anak itu jangan kepalang bersekolah. Mula-mula Kori berkemas hendak berangkat ke Solo buat menyempurnakan kubur ayahnya. Tapi setelah berpikir dibatalkannya pula maksud itu, karena di dalam keadaan yang serupa itu berasa tak kuatlah ia akan melihat kubur ayahnya. Dan siapakah lagi sahabat di Solok, tempat mencurahkan hati? Maka dikirimkannyalah telegram kepada Tuan Asisten Residen Solok, meminta supaya kubur ayahnya diperbuat sepatut-patutnya dengan tidak usah memandang ongkos. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.